Pemerintah terus mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Salah satu langkahnya, Menteri Purbaya Yudhisadewa terbang ke New York untuk bertemu investor global pada Senin 14 April 2026. Di sana, ia menyampaikan langsung kondisi ekonomi Indonesia, mulai dari fundamental hingga arah kebijakan ke depan. Ia juga bertemu sejumlah manajer investasi dunia seperti HSBC Global Asset Management, Lazard Asset Management, BlackRock, Lord Abbett, hingga TD Asset Management. Tujuannya jelas, menjaga kepercayaan investor tetap kuat. Apalagi sebelumnya, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody's kompak memberi outlook negatif terhadap Indonesia. Lalu sebenarnya, seberapa penting sih rating ini? Sebelum tahun 1900-an, lembaga pemeringkat sudah hadir untuk memberi gambaran kesehatan keuangan. Lembaga rating ini akhirnya berkembang, tak hanya memeringkat keuangan perusahaan, tetapi juga kondisi fiskal dan kemampuan bayar utang negara. Indikator apa saja yang digunakan? Ada beberapa indikator penilaian yang digunakan, yaitu ekonomi, terdiri dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, tingkat inflasi, cadangan devisa, dan rasio utang terhadap PDB. Kalau dinilai stabil dan sehat, sebuah negara bisa masuk kategori investment grade, artinya dianggap layak untuk investasi. Tapi kalau kondisi fiskal goyah atau kebijakan tidak konsisten, rating bisa turun, dan itu langsung mempengaruhi kepercayaan pasar. Bukan cuma ekonomi, faktor politik dan kepastian hukum juga ikut dinilai, karena investor butuh rasa aman sebelum menaruh uangnya. Dari semua data itu lalu disusun peringkat, mulai dari AAA sebagai yang terbaik, sampai D yang berarti gagal bayar. Rating ini jadi pegangan utama investor global dalam menentukan apakah mereka akan menanamkan modalnya di negara tersebut atau tidak. Pada Februari 2026 lalu misalnya, S&P, Moody's, dan Fitch kompak memberikan outlook negatif atas profil kredit Indonesia dengan alasan kondisi fiskal dan tata kelola negara. Kondisi ini diperburuk ketika MSCI juga memberikan peringatan ke pasar modal Indonesia untuk mereformasi pasar. Akibatnya, IHSG sempat terjun dalam akibat aksi jual sejumlah investor kakap termasuk BlackRock CS. Bagaimana kondisi saat ini? Purbaya menyebut respons dari perusahaan manajemen aset dunia itu cukup baik. Tetapi salah satu catatan diberikan oleh mereka, yaitu perbaiki dan perkuat strategi komunikasi pemerintah kepada investor. Apakah hal ini bisa memacu ekonomi ke depan? Dan apakah pemerintah bisa memperbaiki masalah yang jadi catatan investor? Kita tunggu.